much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mita Diasa Fitri, NPM 21110100296, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan di era revolusi 4.0. Sebelum saya menjelaskannya, saya di sini akan menjelaskan apa sih supervisi pendidikan itu. Jadi teman-teman, supervisi pendidikan merupakan suatu proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh seorang supervisor pendidikan terhadap guru atau staf pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada para pendidik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara umum, supervisi pendidikan melibatkan pengamatan, evaluasi, dan pemberian umpan balik terhadap kinerja guru atau staf pendidikan. Supervisor pendidikan biasanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam bidang pendidikan, serta mampu dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada pendidik dalam hal mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, manajemen kelas, dan penilaian hasil belajar. Ada beberapa fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu supervisi pendidikan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan masukan dan rekomendasi kepada guru untuk meningkatkan metode pengajaran, penggunaan sumber belajar, dan penilaian hasil belajar siswa. Dan yang kedua, ada pengembangan profesionalisme guru. Melalui supervisi, guru mendapatkan dukungan, umpan balik, dan bimbingan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan profesional mereka. Dan yang ketiga, ada evaluasi kinerja guru. Supervisi pendidikan juga berperan dalam melakukan evaluasi kinerja guru, baik secara formatif maupun sumatif, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran mereka. Dan yang keempat, ada pengembangan kurikulum. Supervisor pendidikan dapat membantu guru dalam mengembangkan dan merevisi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam pendidikan. Dan yang kelima, ada pemantauan dan peningkatan manajemen sekolah. Supervisi pendidikan juga melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap manajemen sekolah, termasuk pengelolaan sumber daya, pengembangan kebijakan sekolah, dan efektivitas kepemimpinan. Supervisi pendidikan dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti pengamatan langsung dalam kelas, diskusi kelompok, pelatihan, atau pembinaan individu. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal, meningkatkan motivasi dan kinerja pendidik, serta memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa. Jadi, dalam era revolusi industri 4.0, supervisi pendidikan berperan penting dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital dan transformasi digital yang sedang berlangsung. Ada beberapa materi yang relevan untuk supervisi pendidikan di era revolusi 4.0. Dan yang pertama, ada penguatan literasi digital. Supervisi pendidikan perlu fokus pada penguatan literasi digital para guru dan staf pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang penggunaan teknologi digital, keterampilan dalam mengelola data dan informasi secara efektif, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat dan platform digital dalam pembelajaran. Dan yang kedua, ada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Di dalam era revolusi 4.0, keterampilan berpikir kritis dan kreatif menjadi sangat penting. Supervisi pendidikan ini dapat membantu guru mengembangkan strategi pengajaran yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan mengembangkan solusi inovatif dan menjadi pemecahan masalah yang tangguh.
Dan yang ketiga ada pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Supervisi pendidikan dapat mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini melibatkan pemilihan dan implementasi alat pembelajaran digital yang sesuai, pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan abad ke-21. Supervisi pendidikan harus memperhatikan pengembangan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, pemikiran kritis, literasi media, dan keterampilan digital semakin penting dalam menghadapi tuntutan era revolusi 4.0. Supervisi pendidikan dapat membantu guru mengintegrasikan pengembangan keterampilan ini ke dalam kurikulum dan strategi pembelajaran. Dan yang kelima, penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Supervisi pendidikan dapat membantu guru dan staf pendidikan dalam memanfaatkan data yang pengambilan keputusan dan informasional ini melibatkan penggunaan data evaluasi, data siswa, dan data lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, mengevaluasi efektivitas pengajaran, dan merancang strategi pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Dan yang keenam, ada keamanan dan etika digital. Dalam era revolusi 4.0, keamanan dan etika digital menjadi perhatian penting. Supervisi pendidikan dapat membantu guru dan siswa memahami risiko dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi, serta mengajarkan prinsip-prinsip etika digital dan perilaku yang bertanggung jawab dalam dunia digital. Revolusi Industri 4.0 merujuk pada perubahan fundamental yang terjadi dalam sistem produksi dan industri sebagai dampak dari penggunaan teknologi digital dan otomasi yang semakin canggih. Ini melibatkan integrasi teknologi digital, komputasi awan, kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data, robotika, dan teknologi lainnya dalam semua aspek industri. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pergeseran paradigma dalam cara produksi, pengelolaan, dan interaksi manusia dengan mesin dan sistem cerdas. Ini membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, transportasi, energi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ada beberapa karakteristik penting dari revolusi industri 4.0. Yang pertama ada otomasi dan penggabungan sistem. Mesin dan peralatan yang terhubung secara digital dapat berkomunikasi dan bekerja secara otomatis, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi dan pengelolaan sistem. Dan yang kedua ada konektivitas dan Internet of Things. Perangkat dan objek fisik yang terhubung melalui jaringan memungkinkan pertukaran data secara real-time dan pengambilan keputusan yang cerdas. Dan yang ketiga ada big data dan analitik. Data yang dihasilkan dari berbagai sumber dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat ada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, penggunaan algoritma dan sistem cerdas untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan secara otomatis bahkan dalam situasi yang kompleks. Dan yang kelima ada manufaktur fleksibel dan aditif. Adanya teknologi seperti pencetakan 3D memungkinkan produksi barang dengan cepat, sesuai permintaan dan dapat disesuaikan. Dan yang keenam ada interaksi manusia dan mesin. Perkembangan antarmuka manusia mesin yang lebih canggih seperti augmented reality, virtual reality, dan sistem sensorik memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dan efektif antar manusia dan mesin. Revolusi Industri 4.0 membawa potensi besar dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam berbagai sektor. Namun, juga menimbulkan tantangan baru seperti dampak pada pasar kerja, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi dan kesenjangan digital.
Oleh karena itu, adaptasi dan pengelolaan yang baik dalam menghadapi perubahan ini menjadi penting bagi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Revolusi Industri 4.0 memiliki dampak yang signifikan pada sektor pendidikan. Ada beberapa dampak utama dari revolusi Industri 4.0 pada pendidikan. Yang pertama ada transformasi kurikulum. Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi kurikulum untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 yang diperlukan dalam dunia kerja yang semakin terhubung secara digital. Ini mencakup pengembangan keterampilan digital, pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi data. Dan yang kedua, ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi digital menjadi alat yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Pendidik menggunakan berbagai platform pembelajaran online, sumber daya digital, dan aplikasi mobile untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, menyediakan akses ke informasi yang lebih luas, dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar guru dan siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Revolusi Industri 4.0 mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, di mana siswa diajak untuk terlibat dalam proyek nyata yang melibatkan pemecahan masalah, kinerja tim, dan aplikasi teknologi digital. Hal ini meningkatkan keterlibatan siswa, keterampilan kolaboratif, dan pemahaman praktis. Dan yang keempat ada pengembangan keterampilan teknologi. Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya peningkatan keterampilan teknologi pada guru dan siswa. Guru perlu dilengkapi dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Sedangkan siswa perlu mengembangkan literasi digital, kecakapan teknologi, dan pemahaman tentang etika dan keamanan digital. Yang kelima ada pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh melalui platform online. Ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar dalam pendidikan, memungkinkan siswa untuk belajar dari jarak jauh dan mengakses sumber daya pendidikan secara online. Dan yang keenam ada keterampilan pekerjaan masa depan. Pengembangan teknologi dalam revolusi Industri 4.0 mengubah lanskap pekerjaan. Pendidikan perlu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan masa depan, termasuk pemahaman tentang teknologi, analitik, kecerdasan buatan, dan keterampilan adaptabilitas. Dan yang ketujuh ada pengembangan profesional guru. Revolusi Industri 4.0 menuntut guru untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dukungan pengembangan profesional yang relevan dan kesempatan ini untuk belajar tentang teknologi dan metode pembelajaran yang baru sangat penting bagi guru. Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempersonalisasi pembelajaran, dan Baiklah, itu penjelasan dari materi supervisi pendidikan di era revolusi 4.0. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Mitra Fitri mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.